Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dunia pembelajaran akuntansi berbasis matematika yang selanjutnya kita sebut dengan akuntamatika. Dalam kesempatan ini, kita akan membahas tentang matematika laporan keuangan. Ini sebelum kita menyusun satu persatu laporan keuangan yang lazim dihasilkan, kita perlu mendapatkan gambar besar hubungan antar laporan keuangan tersebut. Terdapat 4 topik bahasan. Topik yang pertama adalah ragam laporan keuangan. Topik kedua membahas matematika laporan keuangan. Dilanjutkan dengan rangkaian penyusunan laporan keuangan dan diakhiri dengan aplikasi pelaporan keuangan. Topik bahasan yang pertama, ragam laporan keuangan. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah bahwa akuntansi menyajikan informasi keuangan. Sangat beragam informasi keuangan. Bisa laporan realisasi anggaran, bisa laporan pajak, laporan kepada manajemen, laporan persediaan, laporan piutang, usaha, dan sebagainya. Namun demikian, ada satu jenis laporan informasi keuangan yang banyak dikenal oleh awam, yaitu yang disebut dengan laporan keuangan. Terdapat minimal 4 tipe laporan keuangan utama. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Yang mana laporan ini menyajikan kinerja keuangan entitas. Dalam hal ini adalah perusahaan untuk satu kurun waktu tertentu, untuk satu periode akuntansi misalnya. Kemudian laporan yang kedua adalah laporan perubahan ekuitas. Karena sejauh ini laba atau rugi dipindahkan ke ekuitas atau bagian dari ekuitas, maka kemudian perlu dibuat laporan perubahan ekuitas. Apalagi kalau kemudian ada yang menyamakan antara perubahan ekuitas dengan perubahan modal, maka hal itu menjadi lebih perlu lagi bahwa laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi perubahan elemen ekuitas selama satu kurun waktu tertentu, seperti laporan laba rugi. Kemudian setelah membuat laporan perubahan ekuitas, perusahaan akan membuat neraca atau laporan posisi keuangan. Di mana laporan posisi keuangan yang disebut dengan posisi berarti dalam beberapa waktu saja, dalam beberapa minggu saja atau hari saja bisa saja posisinya berubah. Maka kemudian perlu diketahui bahwa neraca atau laporan posisi keuangan menyajikan informasi posisi keuangan pada tanggal tertentu. Dan laporan yang keempat adalah laporan arus kas, menyajikan detail informasi yang terkait dengan dinamika kas. Selanjutnya, dari 4 macam atau 4 tipe laporan keuangan utama tersebut biasanya akan didukung dengan laporan
mendukung yang disebut dengan catatan atas laporan keuangan. Jadi laporan ini juga penting. Dia mendukung untuk memberi penjelasan tentang misalnya akun-akun yang ada di laporan posisi keuangan atau neraca. Dia memberi penjelasan tentang kondisi atau tentang kriteria penghasilan. Karena pencatatan itu sejauh ini merekam informasi-informasi pokok saja. Topik bahasan kedua, hubungan laporan keuangan atau matematika pelaporan keuangan. Dari 4 tipe laporan keuangan yang sudah kita diskusikan, sebenarnya keempatnya mempunyai hubungan, merupakan rantai dan memiliki rantai hubungan antar laporan keuangan tersebut. Di laporan keuangan yang pertama adalah laporan laba rugi, di mana laporan laba rugi itu merepresentasikan laba atau rugi yang dialami oleh entitas. Laba atau rugi dihitung dengan membandingkan antara total moneter penghasilan dan total moneter biaya. Disebut laba kalau total moneter penghasilan lebih besar dibanding total moneter biaya. Selanjutnya, laba atau rugi tersebut dipindahkan ke ekuitas berbarengan dengan elemen pengembalian ke pemilik. Karena elemen pengembalian ke pemilik itu pada dasarnya substansinya merepresentasikan akun kontra dari ekuitas. Dalam hal ini adalah modal. Nah, kemudian proses perpindahan tersebut itu dilakukan melalui pencatatan penutup atau closing entries. Setelah dilakukan pencatatan penutup, otomatis akun-akun nominal penghasilan, biaya, dan pengembalian ke pemilik itu bersaldo 0. Maka mereka berpindah ke ekuitas. Dari total moneter ekuitas menjadi total moneter ekuitas asterik. Di laporan perubahan ekuitas pada dasarnya menjabarkan tentang ekuitas asterik tersebut. Dan selanjutnya, berdasar persamaan yang masih ada, yaitu aset sama dengan liabilitas plus ekuitas, karena sekali lagi elemen biaya, pengembalian ke pemilik, dan penghasilan sudah 0, ya, maka itu merepresentasikan laporan posisi keuangan atau neraca. Bagaimana dengan laporan arus kas? Laporan arus kas diambilkan dari akun kas yang merupakan salah satu akun dari elemen aset. Tahapan laporan keuangan utama. Jadi, menyusun laporan keuangan itu ada urutannya. Nah, urutan yang pertama di sini dikatakan adalah bahwa urutan pertama adalah menyusun laporan laba rugi. Dilanjutkan laporan perubahan ekuitas, neraca, dan diakhiri dengan laporan arus kas. Untuk laporan arus kas itu bisa disusun pertama kali juga, ya, karena
dia tidak terkait dengan laporan yang lain, kurang terkait. Rangkaian pelaporan keuangan. Di tahap penyusunan laporan keuangan, sekali lagi kita bisa urutkan. Yang pertama adalah menyusun laporan laba rugi. Nah, ingat tadi, penghasilan dibandingkan dengan biaya. Setelah menyusun laporan laba rugi, entitas melakukan pencatatan penutup. Menutup elemen penghasilan, biaya, dan pengembalian ke pemilik agar bersaldo nol. Agar menuju ke akun modal atau elemen ekuitas dalam hal ini. Tahap yang ketiga adalah penyusunan laporan perubahan ekuitas. Dilanjutkan dengan penyusunan laporan posisi keuangan dan kemudian penyusunan laporan arus kas. Dan biasanya dalam rangka menyambungkan dengan periode-periode berikutnya, maka pada awal periode atau setelah penyusunan laporan keuangan selesai dilakukan pencatatan kembali. Topik bahasan pencatatan kembali akan kita diskusikan di sesi-sesi akhir buku ini. Topik bahasan yang keempat, aplikasi penyusunan laporan keuangan. Ada beberapa prinsip. Prinsip yang pertama, bahwa penyusunan laporan keuangan bersifat sistematis. Jadi kita tidak bisa nyusun neraca dulu baru nyusun laporan laba rugi. Ini urutannya seperti yang kita diskusikan tadi. Kemudian penyusunan laporan arus kas mempertimbangkan kebutuhan praktik bisnis. Karena itu tadi kemudian kita sebutkan bahwa sebenarnya laporan arus kas itu tidak atau kurang memiliki keterkaitan dengan laporan keuangan yang lain. Dia hanya terkait di akun asetnya. Dan selanjutnya prinsip yang ketiga, penyusunan laporan keuangan selalu berpijak pada persamaan akuntansi. Memang dimungkinkan nanti menurut standar, terutama standar akuntansi universal entitas yang go public misalnya, itu terkesan rumit, tapi pada dasarnya mereka selalu juga berpijak pada persamaan akuntansi. Ilustrasi aplikasi matematika laporan keuangan. Nah, ini informasinya. Nanti bisa dilihat lagi. Aset 120 juta, liabilitas 25 juta, ekuitas 70 juta, biaya 55 juta, pengembalian ke pemilik 10 juta, dan penghasilan 90 juta. Jadi mohon diingat informasi keuangan ini, ya, saldo atau total moneter masing-masing elemen. Penghitungan laba rugi. Ya, dalam hal ini kita lihat bahwa penghasilannya tadi sebesar 90 juta. Sementara biayanya adalah 55 juta. Maka kita bisa mengatakan perusahaan tersebut laba 35 juta. Pencatatan penutup itu dilakukan dengan memindahkan laba atau rugi yang dihasilkan dan pengembalian ke pemilik. Nah, maka hasil penghitungannya adalah seperti ini. Berapa saldo ekuitas asterik, ya, atau ekuitas bintang, unit usaha rapi setelah
pencatatan penutup, maka kita ingat tadi bahwa pengembalian ke pemilik nilainya 70 juta. Berhubung perusahaan menerima laba, memperoleh laba, maka ditambah laba menambah ekuitas modal dalam hal ini sebesar 35 juta. Kemudian ada elemen pengembalian ke pemilik. Dia bersaldo debit, maka kemudian bersifat mengurangi akun ekuitas senilai 10 juta rupiah, sehingga ekuitas asteriknya atau ekuitas bintangnya sebesar 95 juta. Selanjutnya kita membuat laporan posisi keuangan atau neraca. Dalam hal ini, neraca akan menunjukkan keseimbangan bahwa asetnya sebesar 120 juta, kemudian ekuitas asteriknya tadi disebutkan 95 juta dan liabilitasnya 25 juta. Maka neraca selalu seimbang. Pada laporan yang keempat, penyusunan laporan arus kas. Ini berpijak pada akun kas. Sisi debit mencerminkan pemasukan atau penerimaan kas, sedangkan sisi kredit mencerminkan pengeluaran kas. Selanjutnya, dari penerimaan dan pengeluaran kas, itu dikelompokkan menjadi 3 aktivitas. Diklasifikasi menjadi 3 aktivitas, yaitu aktivitas operasi, penggunaan maupun pemenuhan kas dari kegiatan sehari-hari perusahaan, kemudian aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan atau keuangan. Demikian topik bahasan kita terkait dengan matematika laporan keuangan. Penjelasan lebih detail masing-masing laporan keuangan akan dibahas di sesi-sesi berikut ini. Demikian pembahasan kita kali ini. Pada akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.